Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofiullah Linduha. Dan saya Firza Abrian Dasmita Putra. Di sini kami akan mendemokan hasil dari praktikum kami guna untuk memenuhi tugas UTS. Pertama-tama, kami akan mendemokan aplikasi secara keseluruhan yang akan ditemukan oleh saudara Ian. Di sini untuk yang pertama yaitu halaman login. Pada halaman login terdapat form login yaitu username dan password dan dua buah button yaitu login dan register. Yang pertama saya akan melakukan register terlebih dahulu. Ini saya akan masukkan data yang dibutuhkan. Setelah selesai memasukkan data, saya akan klik register. Terus berhasil register. Untuk selanjutnya saya akan memverifikasi email terlebih dahulu, register. Akan mengecek. Ini ada email dari Verbase, kita verifikasi sebelum masuk login dalam aplikasi. Ini sudah ada notifikasi email sudah terverifikasi. Sekarang saya akan mencoba masuk aplikasi menggunakan user saya tadi, Zapian.com, password. Ini kita bisa melihat password. Kita klik login, maka tampilan aplikasi akan berganti ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini dapat menampilkan data pengguna atau data akun dari Verbase. Di sini ada fitur reload, yaitu mereload atau untuk menampilkan data. Untuk ini tadi data nama, data NIM, dan data prodi. Di sini terdapat list view yang menampilkan data dari Verstore. Sekarang saya akan mencoba mengklik tugas jaringan. Di sini adalah tampilan form tugas. Terdapat 4 tombol atau button, yaitu button upload PDF, upload Word, button pilih PDF dan pilih Word, button upload dan button delete. Yang pertama saya akan coba upload PDF dahulu. Untuk format nama saya isikan tugas 1. Ini sudah terisikan, maka kita klik add untuk menambahkan atau mengumpulkan tugas. Di sini tugas 1 sudah terkumpul. Untuk format nama tadi berada ditampilkan di sini, dan di sini ada nama file dan link untuk membuka file. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mengupload Word. Saya akan tugas 2. Kita klik add, maka data akan tercantum di list view. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menghapus salah satu data. Kita klik terlebih dahulu untuk list view. Tugas 1 kita klik. Di sini akan muncul ID atau data dari tugas 1.
dan kita klik delete, maka data dari tugas 1 berhasil dihapus. Terus selanjutnya yaitu absensi. Pada pojok kanan atas ini terdapat button untuk ke halaman absensi. Di sini ada tombol button, jika diklik maka data berhasil ditambahkan, dan ini terdapat list view yaitu telah absen pada tanggal sekarang dan jam sekarang. Di sini fiturnya yaitu mengambil data dari kalender atau tanggal sekarang. Untuk fitur selanjutnya yaitu tugas untuk upload tugas ini tidak tercantum pada akun lain atau seperti fitur atau juga untuk matkul lain. Jadi ketika ke matkul lain, misalnya proyek 2, di sini data yang milik mata kuliah pemrograman jaringan itu tidak tertampil atau tidak muncul pada list view-nya proyek 2. pun juga berlaku pada absennya. Ini masih kosong. Kita akan coba menambahkan di sini. Kita ganti namanya ya. Kita tambahkan. Di sini namanya proyek 2. Maaf, Gimana kamu tidak salah? Baru bisa. ini hanya ada terdapat tugas yang tadi diupload dari kedua belah pihak. Kemudian untuk akun, kita coba untuk akun lain, logout, masuk login sebagai Sofiullah misalnya, kemudian login. Kemudian kita coba untuk ke pemrograman jaringan. Di sini masih kosong karena sebelumnya akun ini belum pernah mengupload tugas. Dan untuk uploadan tugas pada akun sebelumnya itu hanya terdaftar pada akun sebelumnya. Kita coba untuk upload format tugas 1 Sofiullah berhasil, maka hasilnya akan terekam akan dikirim ke database untuk disimpan dan ditampilkan pada list view ini. Hanya bisa dilihat oleh pengguna akun yang menguploadnya, yaitu akun dengan nama Sofiullah. Kemudian kami akan menjelaskan cara membuat aplikasi. Untuk membuat aplikasi, pertama kami akan mulai dari halaman login. Untuk halaman login desainnya seperti ini. Dan untuk shortcode-nya akan kami jelaskan nanti. Kemudian untuk shortcode dari pemrogramannya yaitu login. Untuk shortcode-nya seperti ini. Jadi kita mengakses out dari verbase out, kemudian current user untuk memanggil, dan ini untuk mendeklarasikan button login-nya up atau register.
Ini untuk show pass yaitu untuk memperlihatkan password agar passwordnya terlihat. Tidak lupa juga untuk out-nya di coding pada on-grid-nya. Untuk login cuma seperti ini, kita mendapatkan nilai value text dari username, dari plain text username dan password. Kita dapatkan stringnya, kemudian dimasukkan dan divalidasi ke email yang terdaftar. Jika berhasil, hingga email is verified, maka akan muncul TOAS login berhasil dan langsung menuju ke dashboard activity, yaitu halaman dashboard. Jika tidak ada akun yang terdaftar pada Firebase out, maka akan muncul TOAS dengan TOAS atau pop-up yang bertuliskan email belum terverifikasi. Ataupun username, password salah. Untuk sync up, kita codingannya sama, hampir sama, yaitu cuma seperti ini, start activity, intent, menjalankan intent yang berisi dengan sync up activity. Kemudian pada halaman registrasi, oke, sync up. Desainnya seperti ini. Codingannya di sini yaitu kita digariskan dulu untuk out, yaitu Firebase out dan DB Firebase Firestore. Untuk current user collection Ini namanya nama collection pada Firestore, dan ini fname, fname, fprod, password ini yaitu nama data ya, untuk mendeklarasikan agar lebih mudah nanti pada pemanggilan. Ini sebuah file yang berisi tentang teks yang dimana ini nanti gunanya untuk menyamakan pada field di data di Firestore database. Untuk konkret di sini kita deklarasikan bukan register, set register dan link login, yaitu untuk tombol atau button kembali ke halaman login. Ini seperti tadi out, deklarasikan out, Firebase dan .out dan db Firebase Firestore. Untuk on click-nya itu di sini untuk register. Sini pada register kita sistem mengambil data dari file-file yang ada, yaitu di register name, register email, register password, dan registrasi register prodi dijadikan string. Jika form ini masih kosong atau is empty, maka akan muncul TOS isi form terlebih dahulu. Jika sudah terisi, maka untuk field tadi yaitu fname ini pada database Firestore di set menjadi data yang diisikan pada input text input yang ada di register. Dan diinsertkan pada codingan seperti ini, db collection, di mana collectionnya dengan nama collection yang sudah dikenalkan pertama kali, yaitu akun dengan dokumen sesuai dengan email, didapatkan dari inputan email yang dijadikan string, dan isinya yaitu AM yang sudah hash map ini.
Ya, learning login tadi sama seperti start activity intent yang isinya login activity atau halaman login. Di sini register user. Di sini untuk fungsi register user seperti ini. Oke. Selanjutnya pada Selanjutnya halaman pada halaman dashboard. Halaman dashboard lebih seperti ini. Di sini terdapat list view untuk menampilkan data Firebase, data dari Firebase. Dan di sini button logout untuk keluar dari aplikasi. Untuk source code, kodenya seperti ini. Tinggalnya itu seperti ini, kita memanggil menggunakan Firebase out, Store, dan membuat sebuah array list dan adapter matkul untuk menampilkan data list view yang diambil dari database matkul. Ini kemudian untuk actionnya dan tidak lupa pada on start-nya, yaitu kita memanggil database agar selalu running setiap Yang menjalankan aplikasi. ya di awal kali kita mengunjungi halaman ini, DP ini sudah dijalankan. Di mana DP yang dijalankan itu tidak ada ini ya. Dan untuk current usernya ini untuk memanggil data dari out agar dapat menampilkan profil yang seperti pada demo Android tadi, agar data muncul saat mengunjunginya. Dan ini untuk menampilkan data profilnya, ini untuk menampilkan data matkul hingga menjadi list view seperti demo sebelumnya. Selanjutnya pada halaman upload, untuk desainnya seperti ini. Kemudian untuk shortcode-nya seperti ini. Halaman upload di sini untuk kita perkenalkan dulu variable storage dan memanggil Firebase storage dan DB yaitu collection reference. All file untuk release map adapter, memanggil custom adapter di sini dan query. Di sini variable-variable yang dideklarasikan. Untuk konkret, sini kita memanggil storage digunakan dan dijalankan pada Firebase function on create. Firebase storage, all file, release, dan URI untuk link. Dan untuk paket bundle ini itu untuk mengirim data pada halaman selanjutnya, mengambil data email, data nama matkul dan email user untuk guna dikirim ke halaman upload. menyaring apa? Untuk ini untuk Sortir. mendapatkan Untuk sortir tugas tadi agar tidak ya. waktu di akun lain jadi berbeda-beda untuk load list view-nya. Nah, di sini untuk teks nama matkul yaitu di set teks diambil dari database yaitu jadi nama matkul. Di sini deklarasi button dan list view untuk item klik. Pada on start
itu panggil db garbage bar store get instant pada collection files. Jadi ini hanya manggil pada collection file saja. Selanjutnya di sini memanggil fungsi show data tugas. Itu show data tugas ada di sini. Di sini ada kondisinya pada data tugas, yaitu kita membuat file dulu dp1, kemudian di mana nilainya itu yaitu dp tadi dengan kondisi where equal to, di mana matkul di mana matkul pada field matkul itu sama dengan nama matkul yang sesuai pada put extra tadi, sehingga menjadi sortiran gitu. Kemudian dengan kondisi lagi where equal to email sama dengan email user, sehingga untuk Ya, upload tugas. stop. Submit, login, log. Untuk menampilkan list ini itu dari social data, karena di sini ada komponen nama tugas, yaitu diambil dari ini, diletakkan pada sebuah format nama, dan datanya didapatkan dari database dengan field nama, format nama. Dan untuk lainnya juga sama, ini untuk mendapatkan sebuah data tugasnya, ini file namanya fname, ini fname ini adalah file name, File yang file diupload name. ke dalam garbage. Di mana data semua ini akan dimasukkan pada alfile, array list alfile, kemudian alfile ini kirim ke custom adapter. Custom adapter ini diolah, membuat sebuah deklarasi fname-nya dulu, dan listnya sebuah array. Kemudian di sini kita membuat teks nama, file name, dan lain-lain. Dikenalkan pada teks name ini adalah pada view dengan nama teks tugas. File name, teks file name, file type, teks file type, URL, dan URL. Untuk IMV-nya, IMV image view-nya ini yang dimaksud adalah IMV pada layout activity. Kemudian dari yang dikirim tadi dapatkan di set text dari list array list tadi ke position, dan didapatkan format nama tadi diletakkan pada teks nama, teks name, teks nama berupa string, jadikan string dulu. File name di set text dapatkan dari list tadi, dapatkan posisinya, dan datanya diambil apa, yaitu fname. Fname tadi adalah file name ini. Juga selain bahwa untuk yang lainnya juga sama.
Kemudian untuk menampilkan gambar itu PDF maupun Word itu dari sini, file tab. Di mana pada database direkam tipe file tab-nya itu apa, setelah direkam dan disamakan pada sini. Jika PDF, maka yang muncul gambarnya adalah didapatkan dari drawable PDF. Jika tipe filenya itu berupa Word atau doc ini, maka yang muncul IMV-nya berupa Word, drawable dari Word. Kemudian untuk button upload-nya, untuk membuat button upload-nya seperti ini, button add, di mana yang disimpan adalah filenya, file, kemudian nama matkul, email yang mengupload, dan format nama yang sudah diinputkan akan disimpan pada database file store. Untuk filenya disimpan pada storage seperti ini. Full text. Kemudian untuk button Word, ini button add ya, untuk button add tadi. Untuk action dari button Word dan PDF itu ini file tab doc, ditentukan bahwa file tabnya adalah doc, maka di intent menuju ke aplikasi, ke Word proses. Untuk PDF, maka maju ke aplikasi, cari yang PDF. Untuk delete, button delete, kodenya seperti ini. Ini terserah sebenarnya untuk file describe, modal kita panggil storage-nya, cari nama sesuai dengan name doit yang sudah diinputkan. Karena sebelumnya kan kita untuk menghapus itu mengeklik dulu dan datanya masuk ke sini. Dari sini datanya direkam pada sebuah variabel dengan nama name doit. Di mana codingannya itu berada pada item klik ini. Dan name doit sama dengan name dan ekstensi. Sehingga cocok dengan nama filenya agar dapat dipanggil. Doit untuk actionnya dari file preset ref ini, actionnya adalah delete. Maka jika sukses, lakukan ini pada DB dokumen sesuai namanya yang sudah ketika diklik ketika muncul nama itu juga di delete dari database storage itu delete, untuk data filenya di delete juga. Sudah. Kemudian untuk cara membuat absensi. Ini untuk absensi yaitu kita menggunakan kalender untuk mengambil data tanggal dan data jam seperti ini. Ini kita deklarasikan terlebih dahulu untuk kalender, tahun, bulan, hari, jam, dan menit. Selanjutnya, di sini terdapat var paket bundle yaitu untuk mendapatkan kiriman dari activity upload yang mengirim data nama matkul dan data email user. Dan di sini untuk teks matkul yaitu ini di set text diubah menjadi nama matkul sesuai dengan nama matkul. Untuk on start yaitu untuk meluat atau menampilkan
data dari Firebase, data absen dari Firebase disorder menurut collectionnya yaitu absensi. Untuk konflik yaitu aksi pada buton absen itu HM ismap download untuk men-set F nama matkul dapatkan dari data nama matkul email data email user yang dikirim dari upload activity tadi kita masukkan di sini dan tanggal dan waktu di sini tadi time date yaitu formatnya hari bulan tahun untuk waktunya jam dan menit. Ini jika berhasil tambahkan maka akan muncul tos data successfully added dan jika gagal maka muncul tos data unsuccessfully added. Untuk buton kembali ke activity upload yaitu di sini sebagai upload pada sama yaitu start activity content activity upload dan mengirim data matkul dan email user. Untuk show data absen, kalau data absen di sini itu kita mendeklarasikan dulu value DB1 database store sesuai dengan nama matkul dan email. Ini map memuat atau menampilkan F nama matkul, yaitu untuk F nama matkul di sini kita set menjadi terabsen pada sini. Untuk F date kita set date data yang kita masukkan tadi dan F yaitu waktu. Ini adapter itu kita menggunakan layout list absen. Ini yaitu layout absen. Sini terdapat tx id matkul, date, dan time. Kemudian kami akan mempresentasikan penjelasan tentang proses bisnis aplikasi dan perancangan aplikasinya. Untuk proses aplikasinya, BPMN-nya seperti ini, mulai dari start, kita mengunjungi halaman login, kemudian ada buton registrasi, jika iya ke registrasi, maka ketika sudah registrasi, data akan kirim ke database. Kemudian jika tidak, kita login. Nah, saat login, maka akan ada validasi akun. Jika valid ke halaman utama, jika tidak, yaitu ada sebuah TOS atau message bertuliskan password atau username salah. Kemudian pada halaman utama kita bisa memilih beberapa kondisi. Pertama, di sini memilih matkul atau logout untuk keluar dari aplikasi. Untuk memilih matkul, jika pilih matkul, kita pergi ke halaman matkul. Nah, pada halaman matkul di sini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi, yaitu upload tugas, delete tugas, ataupun absen. Di sini kita upload tugas. Ketika pengen upload tugas, kita akan bisa memilih antara file to Word ataupun PDF. Kita pilih Word, kemudian masuk ke kita melakukan input nama. Masukkan nama tugas atau format nama yang tugas yang ingin dikumpulkan. Kemudian upload dan data akan masuk ke dalam database.
Kemudian untuk kondisi delete tugas, pada file, kemudian pilih file pada list view, dan kemudian klik button delete. Maka akan mengakses ke database, menghapus data. Kemudian untuk absen, kita ke absen, kemudian klik button absen, maka akan muncul sebuah tos saya successfully dan kerekam ke database. Dan kemudian kita bisa kembali, klik ke button kembali dari 3 kondisi ini, kembali ke halaman utama, dan kita bisa memilih opsi untuk logout dan selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu menunjukkan shortcode aplikasi. Shortcode aplikasi untuk absensi, shortcode-nya seperti ini. Di sini ada floating button, yaitu untuk button absen, linear layout untuk menggroup button, dan list view dan text view. Dan ini untuk shortcode-nya dashboard seperti ini. Kemudian untuk shortcode Login, interface login yaitu seperti ini. Kemudian untuk shortcode main tidak ada. Untuk shortcode sync up seperti ini. Kemudian untuk shortcode upload, untuk desain interface-nya upload atau front end-nya seperti ini. Kemudian untuk list absen, dan untuk list absennya shortcode-nya seperti terdiri dari text view, text view, text view, dan text view. Kemudian untuk list matkul sama terdapat Emacs untuk menampilkan gambar dari matkul. matkul. Tugas sama dengan untuk list matkul. Dan ini shortcode untuk membuat buah layout-nya login. Ini shortcode-nya absensi secara keseluruhan seperti ini. Untuk custom adapter ini tadi yang untuk menampilkan upload data live view upload. Kemudian dashboard untuk keseluruhan codingannya seperti ini. Kemudian untuk login keseluruhan codingannya seperti ini. Kemudian untuk matkul adapter ini untuk menampilkan data list view dari matkul itu seperti ini. Kemudian untuk sync up secara keseluruhan shortcode-nya itu seperti ini. Dan untuk upload secara keseluruhan itu kodenya seperti ini. Mungkin sudah. Oh iya.
Untuk FGM-nya kita akan praktekkan untuk cloud message-nya. Ini saya akan membuat message baru. Untuk gambar kita kosongi. Untuk target aplikasi yaitu aplikasi ya atensi. Next, schedule, tidak perlu. Next. Jadi untuk kebutuhan juga bisa nanti disetting untuk jam paten setiap jadwal. Jadi untuk setiap hari itu jam berapa nanti top up bisa muncul juga bisa. Sekarang kita coba review dan publish. Akan muncul notif sukses startup. Untuk masih pada implementasi pada aplikasi ini tergantung jaringan. Di sini kita tunggu terlebih dahulu, agak lama mungkin. Jadi di sini jaringannya agak terlambat. Mungkin nanti akan kami cut untuk proses menunggu FCM ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, saya masuk dari timur. Kayaknya. Menit deh harus. Menitan ya, selang ini. Duplikat. Kan potong tuh.
sini dapat FCM atau cloud magic sudah muncul, yaitu tadi persen proyek proyek 2 2, persen terakhir pukul 10. Jika kita klik maka akan langsung masuk ke dalam halaman aplikasi. Ya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.